Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwan fidina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur terlebih dahulu kehadirat Allah. Nikmat yang terlimpah kepada kita tidak terhingga. Semua itu merupakan karunia Allah yang harus kita jadikan media sarana untuk mencari kebahagiaan di akhirat yang abadi. Apa sih? Wabtaghi fima ataqahu darul akhirah. Carilah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu sebagai bekal, sebagai modal, sebagai kekuatan untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Emang sudah merupakan apa sih jargon semua orang, selamat tuh ya akhirat, di dunia bahagia, di dunia hasanah, wa fi akhirat hasanah, di akhirat pun bahagia. Tapi untuk kebahagiaan di dunia itu dengan akhirat, mana sih yang lebih berat kita dapatkan begitu? Mudah kene enteng kene meraih kebahagiaan di akhirat apa di dunia sih? Ridwan kumaha sih? Enak yang gampang yang mana tuh? Sebetulnya kalau kita bersih hati, Mas, untuk akhirat itu relatif mudah sebetulnya. Semua orang bisa. Kalau kebahagiaan dunia, pernah pasangan jalan-jalan ke Paris, boro-boro. Kalau kita ingin melihat indahnya alam di bumi ini, nabung seumur ke mau kebagian gitu ya. Seberapa rezeki bulanan kita yang sudah dapatkan agar saban akhir tahun kita bisa piknik ke Bali bela. Pernah seberapa kali pada ke Bali? Alhamdulillah tacanya. Kenapa? Karena dibutuhkan pendapatan yang cukup memadai. Dia ukur penghasilan pas-pasan bema yang darungku boro-boro hayang piknik ke luar negeri. Boro-boro yang indahnya Taman Laut Raja Ampat misalnya gitunya, gak cukup na TV belah nontonan. Tapi kalau untuk kebahagiaan akhirat, berapapun income kita memadai. Orang hidup setaraf apapun, selemah apapun, peluangnya tidak kalah oleh orang kaya raya untuk mendapatkan kebahagiaan surga. Jadi enteng mana sih? Sebetulnya ke akhirat itu lebih dimudahkan Allah. Tidak usah nunggu bengalah gitu. Tidak usah nunggu jadi sarjana dulu, harus punya gelar regeneng. Tidak. Siapapun punya peluang yang sama. Kenapa? Karena yang Allah butuhkan bukan materi tapi karakter diri kita, seperti akhir Azhari Sujud tadi katakan. Kepribadian kita pantaskah menantikan asma Allah sebagai representasi? Apa sih representasi teh? Ya kita menggambarkan, karena Allah itu menciptakan alam semesta, menciptakan makhluknya, manusia sebagai hambanya, bukan untuk mencari nilai tambah bagi Allah. Allah maha sempurna. Sempurna, semua kekayaan Allah ini tuh, semua aset Allah, alam semesta isinya dibuat oleh Allah dengan modal Allah sendiri yang punya gitu. Ilmunya pun hanya Allah sendiri, tidak kurang apa-apa. Tidak lantas membuat manusia memelihara harga manusia itu menghasilkan sesuatu yang akan menambah Allah benghar gitu. Tidak seperti saya miara ayam kampung di rumah tuh. Untuk apa sih pasaman? Agar bisa menang endog gitu, lumayan saja ngirit-ngirit belanja, agar bisa makan daging ayam. Diharapkan hasil itu saya nikmati gitu. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh apa yang dihasilkan oleh makhluknya untuk dinikmati oleh Allah. Tapi Allah ingin mentuhirkan dirinya gitu. Siaku masih Allah teh. Ulangan uku dalam wacana, maha agung, maha besar, diimani segala macam.
sosok dohirna tuh yang disebut wajah Allah tuh. Maka kira-kira yang pantas nanti pindahannya wajah Allah itu akan tampil di hari akhirat. Cereng, inilah dia, alamnya alam surgawi, penghuni manusia ahli surga yang suci, bersih, penuh, sempurna, pantas menjadi wajah Allah yang dilestarikan. Sebab kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada alam ini fana, akan punah binasa, dan tetap kekal abadi wajah Allah, wajah Rabbu, tetap abadi lestari. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu akan binasa, rusak, kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu apa sih? Ada para orang yang menerjemahkan, menafsirkan ayat, ya diri Allah lah begitu. Tapi kalau kita kata adanya wajah itu, ya apa yang dapat kita lihat, sosok tampilan. Jadi karakter kepribadian yang layak memberikan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tasbih, tahmid, takbir, tampil begitu. Kita jadi pantas representasi, ulah mata ngerakin sampai kali panen. Kita pernah anyar kene kan nonton apa sih Asian Games tanaon yang dibilang sukses. Asian Games atau Olimpiade diawali dengan apa? Parade kontingen. Nantinya kontingen itu representasi negara yang dia wakili. Loba henteu atlet yang dikirim. Itu menggambarkan apa sih kekayaan SDM negara yang bersangkutan dan kemampuan ngongkosi negara tersebut. Kalau negara kecil kan seetik bel, dah biaya lagi gede, ngirim kontingen. Gara-gara itu zaman talaloyo, pakaiannya ginding, ganteng, takumu. Maka setiap negara akan memaksimalkan kemampuannya agar mereka tampil layak dari representasi negara kita. Saya akan dilihat tuh kontingen mana nih, kontingen Zimbabwe misalnya, kontingen mana nih, kontingen Afghanistan. Lalu cek penonton teh, gitunya pantesan, itu negara yang bersangkutan. Pantaskah kita di bumi ini jadi representasi asma Allah? Allah menyebutnya khalifah. Karena di surga nanti sudah sempurna sudah. Yang meleset misalnya di akhir kepribadiannya itu. Nah, kemarin saya minggu lalu saya tahu saya akan bahwasanya apa sih pembiang karakter itu kita harus bisa menjadi orang yang layak diberi apa yang kita minta. Kita sudah punya kedekatan yang memadai dengan Allah. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah dan sejauh mana kelayakan kita dipandang Allah untuk mendapatkan apa yang dapat. Ini pantasnya diberi surga kita. Kayak surga mah bukan barang sembarangan. Jelema mana karena saya baru lagi segitunya. Ada pancengan cerita hadis naon. Nini Kanjeng Nabi minta doakan. Waduh payah nek di akhirat mah nenek itu di surga mah. Ayana ki nu gelis bae cerita sieune teh. Emang menggambarkan jelema karasep gelis. Tapi Quran tidak mengatakan dalam bahasa kasep dan gelis. Mungkin mewakili itu. Apa sih yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah yang putih dan wajah-wajah yang hitam. Siapa itu? Fa'ammal ladzina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang disebut wajahnya hitam itu ditegur ku Allah. Kenapa sih kamu kafir sudah kamu beriman? Rasakan nih azab gara-gara kekafiranmu itu. Wajah makapir itu wajahnya hitam, goreng patut dari hitam teh bawa mewakili citra buruk. Fa'ammal ladzina byadat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, mereka dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Itulah Allah menggambarkan ahli surga itu digambarkan wajah putih.
kita rasakan sekarang banget hidung ting sih, itu pujian apa celaan? Pasti yang garing jelek itu banget sih kayaknya. Is alus ini bodas secara rai gitu, ini bodas. Ini bukan masa, ini hanya ekspresi bahasa saja begitu. Nulakina karasep nu awak nagalulis. Tapi jangan kita merasakan bahwa kuy mah goreng patut di ini tadi teh. Mau ke surga bawa. Sabi surga mah karasep. Allah tidak menyeleksi kayak orang pasti model iklan yang anu ke kan. Dia tidak punya kontribusi di dalam bentuk wajahnya tampan dan jelek dan sebagainya. Semua ciptaan Allah, karunia Allah. Dia tidak boleh mencela yang kita anggap jelek, tidak boleh menyanjung yang kita anggap bagus gitu. Semua kayak Allah. Tapi barangkali kepribadian nampak sejauh mana kita concern kepada penampilan kita. Oh, sok kan terboga kahayang tampil bagus tak gitu. Tak peduli kumuh ge. Wajah dekil pede baik gitu kemana-mana. Ya, kita hanya disuruh oleh Allah, barangkali disuruh oleh Allah, kita pantas. Bagian kita itu bukan menciptakan profil wajah yang seperti apa. Jadi kalau merawat wajah kita mampu kan. Ada mandi sok disabun tuh. Disabun getaranya masa atau kunyar baik gitu kan. Nyatu ngarawat-rawat lah begitu. Maka semalam kita tidak boleh menyimpangkan fitrah. Orang-orang Islam Puritan Wahabi itu mencela perempuan yang berhias. Berhias teh di bedak, di lipstick gitu. Apa sih tabarruj disebut tabarruj. Ada ayat yang mengarahkan isi para nabi untuk tidak liar kemana-mana, cicing di imah maneh gitu kan. Wala tabarruju tabarrujul jahiliyah. Dan janganlah kamu berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah gitu. Kok tabarruj arti berhiasi gitu kan. Wa burjiatil jibal wa burjiatil ada tabarruj di ayat yang lain tuh. Jadi tabarruj tampil gitu, tampil berpenampilan. Bukan dihias, di make up. Jangan kau berpenampilan seperti penampilan orang jahiliyah gitu. Orang jahiliyah yang mana sih? Orang yang bodoh gitu. Jahiliyah itu kebodohan. Jahiliyah itu bukan menggambarkan kejahatan, bukan. Tapi kedunguan, ketidaktahuan. Atau katakanlah kalau tidak tahu goreng patu. Ya penampilan kita dipolos dengan ma'ruf ya ma'ruf. Tidak boleh yang mungkar, kita yang ma'ruf. Sejauh mana kita gandrung akan penampilan yang bagus, itu pun kepribadian. Ya Allah teh indah. Saya tidak tahu apakah hadis atau bukan ketika di madrasah baheula, zaman baheula begitu. Saya punya guru agama di madrasah, bukan di SD. Tahu khot nggak sih? Khot pelajaran menulis halus kayak gitu. Halus. Mualim Udin, tahu Mualim Udin? Ada teman saya nih yang sama kenal Mualim Udin tuh, guru saya di madrasah. Guru tulis saya bagus banget, Mualim Udin. Terkenal dia papan tulis. Nulis papan tulis, anak-anak suruh genep jajar sebenarnya. Genep jajar tulis kita. Al-khatul jamil hilyatul khatib. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Cok tulis gitu. Tapi naon kata-kata hikmah sehari juga ting pokoknya nama al-khatul jamil hilyatul khatib. Tulisan yang bagus itu perhiasan bagi si penulis. Itu artinya hilyah itu perhiasan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Benar kira-kiranya? Ya kita jangan mengejar teh hadisna sahih tante. Dewasa tidak tahu kita hadis atau bukan, kita pun tidak tahu. Tapi pantas enggak kalau orang mengatakan Allah itu indah, menyukai keindahan? Ya pasti atuh. Lihat ciptaan Allah, nu padu baik indah KBG. Nah kebetulan saya di rumah punya ini, Pak Hanif punya anggrek pamer Bu Hanif dulu tuh. Bu Hanif ngasih buah anggrek teh akan
selama sekian bulan gagah rontok padu, tapi tidak mati batangnya tuh. Lama banget. Nah kemarin lagi berbunga lagi, mekar, baik, aduh indah sekali, warna ungu gelap terang begitu. Kamu dilihat di dalam rumah, di belakangnya cahaya terang, bu tinggal di anggrek alus pisan. Nah dalam saya indah sekali. Tidak ada desain keindahan di bumi yang bisa memaparkan kehebatan Allah mendesain segalanya gitu. Jadi pantas kalau Allah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau kamu tidak suka keindahan, jangan berharap yang indah-indah mau diberi ke Allah nage gitu. Demikian begitu ya. Bagaimana dikasih? Allah menggambarkan surga itu. Orang-orangnya karasep garulis, gaulnya la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Kamu tidak akan mendengar di sana orang-orang ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong menyakiti, meninggalkan noda tuh. Maaf ya Pak Mistam, saya di Sumber, Pak Reta orang Sumber juga nih. Aduh, orang kampung sana mulutnya aduh cok ulang dia ada orang mau kasar gitu teh, udah lembut. Tadi mau kirik anjing di gampang nemen teh, caknya dua ketap kirik, ya Allah Akbar. Kita menyebut kirik tekan anjing, di palegor ke anjrit tidak ketunya, di palegor ke. Tapi di surga mati ain begitu teh. Jadi kalau kita tidak bisa menciptakan kehidupan surgawi, jangan ngarap surga. Cok ngomong teka alus segera. Illa qilan salaman salama. Yang kamu dengar hanya perkataan yang menyenangkan hati. Enak, nyaman gitu. Itu pergaulan seperti itu. Tentang alamnya Allah gambarkan. Yang paling banyak kita dengar di Quran, tajri min tahtiha anhar. Benar enggak? Jannatun tajri min tahtiha anhar. Tahtiha telin dihandapna. Jadi surga teh ngambang gitu, segala balik kambang. Dihandapna aya tahtiha tuh di bawah, di lingkungannya. Kalau Fir'aun bicara soal sungai Nil, apa Fir'aun? Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Cek Fir'aun nanti. Bukan kan negeri Mesir ini milikku dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Kuma di bawahku teh. Handapun salah, bukan begitu kan. Handapun si Fir'aun sungai teh di bawah kekuasaan dia, di bawah zona lingkungan kekuasaan saya ini tuh sungai Nil teh. Seperti orang Cirebon teh ulah saya enakna pe nyokot caiti Paniis teh. Nukuring cek Kabupaten Kuningan teh enak be orang Cirebon yang minum ngalana ka Kuningan mayar ka ieu miliaran teh mayarna teh setahun begitu. Cek orang Kuningan teh hadana tajri min tahti gitu ya. Ieu sungai teh mengalir di bawah kekuasaanku. Jadi kalau surga tajri min tahti anhar, di dalam lingkungan surga itu banyak sungai-sungai. Sungai itu dipakai ke Allah mempromosikan keindahan. Kalau kita lihat sungai kita indah tiada sih. Waduh boro-boro tuh sungai Sukalila teh. Nyak bau, nyak kotor. Tidak bisa kita. Tapi orang lain mah silakan ke Singapura, Jalan Cek Batur, ke London gitu. Sok nonton TV lain. Itu sungai masuk ke kota-kota teh. Ya Allah bersih pisan, dipakai indah-indah, bener-bener sama tajri min tahtiha hal kota anhar, indah sungai teh. Sehingga sungai di Jakarta apa sih Dekil, aduh usin aku Citarum. Orang yang paling pokal merasa jadi calon ahli surga, tapi kalau jauh melamelu dengan gambaran surga, tas surga teh seperti ini.
Nah karakter kita karakter ahli surga tidak, karena keindahan tidak peduli, karena ketampanan tampilan juga tidak peduli. Kumu waduh goreng patu di surga mah karasep terus juga paunang karasep garilis wah horon in digambar horon in apa horon in teh bidari ari bidari sanes azwat pasangan azwat pasangan. Pernah ya ibu-ibu muslimah kalau bapak-bapak menang bidadari kan lamun ibu-ibu menang naon gitu bidadara tambah Indonesia saudara-saudari gitu kan ya. Dan Allah nama azwaj. Ada azwaj yang sih pasangan atau lawan lalakinya pasangan perempuan pasangan laki-laki. Ay pasangan laki. Tapi ada yang dikatakan bidadari itu wahurun in apa perempuan yang bermata indah hurun in itu. Jadi menggambarkan keindahan wajah wanita-wanita di surga itu wahurun in bermata indah. Jadi kalau ada perempuan mencoba memperindah matanya udah disebutkan jahiliyah itu gitunya. Tapi saya katakan tidak boleh ngarobah buatan Allah mah hidungnya kurang bangir ganti aku piber gitu ya. Wah itu kacau, tidak boleh itu mah. Ya rasanya karunia Allah, makanya saya melarang merubah fisik sepermanen. Merawat dengan baik. Kulitnya hidung teh ganti kulitnya ngarak bolas di kumata. Istibenar diterima itu ya Allah. Rawatnya dengan baik, syukuri. Tugas kita merawatnya, memeliharanya. Mun mandi di sampo kita pakai sampo apa? Kalau uting sampo naon sih baheula mah ngalaman ini namanya. Apa ya? Cai sapu sepal gedeng teh. Saya belum sapu ketan hidung lama ngerti untuk aing nama sapu paret ketan hidung di bolong ditinjung kucai gitu ibu-ibu baheula diangir itu dihargai ku Allah itu. Dalam ibu-ibu zaman dahulu waktu saya masih anak-anak diangir teh dikeramas pokok dari mau ngerti diangir teh keramas itu nggak ada sampo baheula mah. Tapi ya yang resep orang tua sapu ketan hitam padi ketan hitam tuh padi rontokan bulir padinya tak gagangna teh naon si merangnya itu sapu pare orang Sunda mah sapu pare dibakar bajur kucai cainya itu sapu ketan hidungnya gitu ya tuh pakai diangir gitu itu akan bersih. Itu Allah ngasih jempol kalau gitu teh walaupun ku zaman ayeuna mah diseri-serikeun hari gene mau aya hari gene mah nya aja mah ulah ku sapu ketan hideung lain pasti diserikeun atuh loba sampo tuh di toko ya keramas sampo. Jadi kadang kita peduli dah terbuka duitnya jadi pian terbuka duit mau diberi kalau duitnya lagi coba kita pede nanti diberi rezeki nanti ke Allah. Nah jadilah kehidupan kita ini kehidupan yang bagus, tunjukkan kepada Allah bahwa kita itu sangat rindu secinta banget begitu kepada kehidupan yang Allah promosikan sebagai kehidupan surga teh. Kita coba diwujudkan baiti jannati rumahku surgaku. Seperti minggu yang lalu saya tahu saya akan di Jumat minggu yang lalu sejauh mana Allah mandang kita layak mendapatkan apa yang kita minta, karena kita butuh, kita suka, kita juga berbuat sesuatu untuk mendapatkan itu. Gampang bagi Allah untuk ngasih, gampang. Nah sejauh mana kedekatan kita, kedekatan itu ditandai dengan sejauh mana kita merespon Allah, merespon ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kauniyah maupun kalamiyah gitu. Muncul Quran baca kita langsung direspon begitu.
nggak dibaca-baca, cuek lewat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang subhanallah menggambarkan sesuatu yang sangat membangun kualitas hidup yang paling baik. Jadi umat Islam itu akan menampilkan kualitas hidup terbaik sekali, dan Allah suka itu. Maka lakukan yang terbaik. Tidak menghasil, ya saya katakan muhasabah yang lalu, bukan hasil yang kita kejar, tapi nilai yang kita dapat. Walaupun hasilnya dikeramas pakai cai sapu merang ketan hidung, ya dengan sampo apa begitu, beda hasilnya. Kabur amat nilai nama mau eleh gitu. Ibu-ibu jangan bagelah, lebih dijempolan ku Allah begitu. Untuk melakukan itu butuh langkah yang panjang. Sapu ketan dulu, tiangan dipilih, dibakar. Zaman sekarang daikun dikit gituan, mau ayah gitu. Jadi etos kerjanya lebih tinggi gitu, pengorbanannya lebih besar untuk mendapatkan nilai hasil yang sama. Maka Allah menilai lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ketika kita usaha modalnya letih, pengorbanannya gede. Untuk tausiah ke Cirebon, yang punya mobil mau nyaman pakai AC, hujan gede no problem, ya enggak, enak baik. Begitu bagi mobil pakai motor, mun panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Anjo KBT-nya sama, tapi kadar perjuangannya beda gitu ya. Jadi ulah letika kan orang tergabung mobil gitu ya, kita kinerja lebih tinggi, nilainya Allah memberi nilai itu. Jadi ya makanya kepada mereka yang punya karir lebih besar lagi, kudu lebih besar lagi yang dikerjakan gitu, agar mendapat nilai yang sama nilainya bagus. Mulai seperti candanya seorang, saya punya teman di Cilimus dulu, seorang tokoh masyarakat, dokter malah, dia cara sholat, ya terkenal dia ngaku dari oleh banget sih. Tapi ketika tahun politik menjelang pemilu, ngadak-ngadak rajin ke masjid, wes ya Jumatan begitu, pernah ketemu Jumatan. Sambil saya mah lebih gede pahala najing ente, bilang saya tuh. Emang kenapa ente mah diliwatan jalanan tadi diliwatan? Banyak salengka sih, mau ditincaknya dengan sebagian kecil dari jalan. Saya mah digalai kabeh jalan teh. Udah ada mobil sih. Ya orang mobil kan kata apa kabeh teh, jadi saksi setiap jengkal bumi saya liwat. Enak baik cinta dukil tadi, dia pikir emang heres canda. Yang naik mobil itu kejuangannya lebih kecil gitu, enak santai, kamu amam dipanggil piran ke gitunya, jangan balik nundusan anjok ke tempat ya gitu. Jadi kalau kita karunia Allah itu besar sehingga kejuangan kita rendah diimbal dengan yang lain begitu. Biasanya orang-orang yang punya karunia gede gitu, orang dia punya level sosial lebih dari yang lain, juga normalnya gitu, kadar intelektualnya pun lebih dari yang lain, pendidikannya pun lebih tinggi, pengetahuannya lebih banyak, skillnya lebih unggul gitu. Coba kerahkan itu menutupi orang-orang yang lain yang tidak bisa. Jadi orang yang apa boleh buat, saya mah hanya bisa nanti naon sih, mau jalan pasir ter apa sama ngegebukan paping blok gitu. Ya cobalah yang lainnya, yang kejuangan seetik deh, kontribusi kendali. Itulah esensi wabdaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu, kebahagiaan akhirat. Nilainya, nilai. Coba kita kejar nilai, bukan sekedar hasil gitu. Itulah jalin antara lain jadi ketaatan kita, kerja bakti saban jadwal sama taat nama, artinya jadwal terpenuhi,
putaran ini alhamdulillah tiada bolong. Tapi mungkin kadar perjuangannya beda gitu. Ada orang yang untuk datang tidak ukur di mana deket, bisa numpang ke Batur lagi bisa. Ada yang jauh, kudu lempang heula, kudu naik ojek, kudu mayar dan sebagainya. Nah inilah jadi sekalian Allah meminta kita untuk mencari kebahagiaan akhirat itu lebih gampang sebetulnya, man. Terbuka peluang yang sama untuk siapapun, kadarnya seperti apa. Yang kurang pendidikan, kurang harta, kurang status sosial, itu bukan berarti dia lebih kecil peluangnya dapat surga daripada orang yang bengar, pintar, kaya dan sebagainya. Justru mereka yang lebih tinggi keunggulan duniawinya dituntut raih nilai lebih besar lagi gitu. Standarnya lebih tinggi lagi. Nah kalau semua orang menyadari ini, akan tampillah kinerja maksimal. Bila kuti hebatnya umat Islam begitu, kalau semua begitu. Semua mengerahkan kemampuan maksimal yang dia punya, kontribusi di segala pasti peluang yang dia miliki, potensi yang dia miliki. Maka hasilnya pun udah mengikuti itu, walaupun bukan hasil yang dikejar, yang ditembak, yang dibidik. Tapi kalau kita kerahkan etos kerja yang baik untuk nilai tadi, hasilnya pun tidak Allah menjamin begitu. Qad aflaha, pasti sukses berhasil. Nah kita hadirin sekalian, semoga tubuh saya bermanfaat. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas kerja kita dari hari ke hari untuk meraih nilai terbaik dari Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.